Baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan yaitu metode simplex. Nah, di mana sebelumnya itu pada permasalahan sudah diberikan yaitu data mengenai sebuah model per unit produk makanan ringan. Nah, di mana pada permasalahan tersebut dia ingin yaitu menentukan keuntungan atau laba dari produk tersebut. Nah, untuk menentukan laba atau keuntungan dari permasalahan tersebut, nah kita dapat menyelesaikan yaitu dengan menggunakan metode simplex. Nah, di mana terlebih dahulu dari data tersebut kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala dari permasalahan yang telah diberikan. Nah, di mana fungsi tujuan dari permasalahan tersebut yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Nah, di mana dari data kita dapat Z-nya itu sama dengan 500x1 ditambah 2000x2 ditambah 700x3 ditambah 2400x4 ditambah 630x5 ditambah yaitu 2200x6. Nah, lalu di sini itu ada fungsi kendala. Nah, di mana ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama yaitu 30x1 ditambah 100x4 kurang atau kecil atau sama dari 3860. Nah, lalu yang kedua 30x3 ditambah 60x4 kurang dari atau sama dari 3860. Nah, lalu 50x5 ditambah 60x6 kurang dari atau sama dari 3860. Nah, kendala yang keempat yaitu 1500x1 ditambah 4000x2 ditambah 800x3 ditambah 3600x4 ditambah 1370x5 ditambah 3800x6 kurang dari atau sama dari 497.800. Nah, karena sekarang kita udah membuat yaitu bentuk dasar dari metode simplex, nah maka kita dapat mengubah data, memindahkan data ini ke dalam bentuk tabel simplex. Nah, di sini itu tabelnya yang dimana itu terdiri dari 14 kolom. Nah, di mana kolomnya itu terdiri dari FD, Z, X1, X2 sampai X6, lalu ada S1 sampai S4, NK, dan indeks. Nah, lalu yaitu barisnya terdapat 6 baris. Lalu ada FD, Z, X1, S2, S3, dan S4. Nah, ini variabel ini kita peroleh dari data kita sebelumnya. Nah, di mana dari data kita ini kita pindahkan ke dalam tabel simplex. Maka diperolehlah tabel ini, data yang ada pada tabel. Nah, di mana kita lihat bahwasanya baris yang pertama yaitu Z. Nah, di mana Z-nya 1 negatif 500x1 negatif 2000x2 negatif 700x3 lalu negatif 2400x4 negatif 630x5 negatif 2200x6 S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, dan NK-nya adalah 0. Nah, ini kita peroleh dari fungsi tujuan kita. Nah, di mana ini kita semua elemen yang ada pada ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Maka jadinya Z dikurang 500S1 dikurang 2000S2 dikurang 700 X3 dikurang 2400 X4 dikurang 630 X5 dikurang 2200 X6 sama dengan 0. Nah, lalu untuk FK-nya, setiap kendalanya, karena kita ada 4 buah kendala, maka setiap kendalanya itu kita tambah dengan 1. Kita tambah dengan S. Nah, di sini untuk yang kendala pertama, 30S1 ditambah 100S2 ditambah S1 sama dengan 3860. Jadi, kendala ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, ini sebelumnya kan pertidaksamaan, maka kita ubah ke dalam bentuk bersamaan. Oleh karena itu, maka setiap kendala ini kita tambah dengan S. Nah, untuk kendala yang kedua, 30S3 ditambah 60S4 ditambah S2 sama dengan 3860. Lalu 50S5 ditambah 60S6 ditambah S3 sama dengan 3860. Nah, yang terakhir 1500X1 ditambah 4000X2 ditambah 800X3 ditambah 3600X4 ditambah 1300
70 X5 ditambah 3.800 X6 ditambah S4 sama dengan 497.800. Nah, makanya diperolehlah tabelnya seperti ini. Nah, di mana untuk S1 seperti data kita, Z-nya 0, S1-nya 30, S2-nya 100, S3-nya 0, S4-nya 0, S5-nya 0, S6-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, dan NK-nya itu 3.860. Nah, ini merupakan data kita, data awal kita, atau kita sebut sebagai tahap awal atau iterasi 1 dari metode simplex. Nah, lalu selanjutnya kita yaitu karena kita ingin mencari yaitu nilai maksimum atau keuntungan, nah maka kita lihat Z-nya. Baris Z ini kita lihat bahwasanya Z-nya ini semua X1 sampai X6-nya ini bilangannya itu negatif. Maka untuk menentukan nilai maksimumnya kita harus mengubahnya ini ke dalam Z-nya ini semua elemennya harus bilangan positif. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita cari atau menentukan kolom kunci dari tabel kita ini. Nah, di mana kita perhatikan Z untuk Z-nya saja. Nah, di mana yaitu kita lihat angkanya semua bilangannya itu bilangan negatif semuanya. Nah, kita ingin mencari kolom kunci. Nah, untuk itu kita lihat negatif yang memuat angka paling besar atau paling tinggi di baris Z ini. Yaitu kita lihat bahwasanya yang paling tinggi yaitu angkanya 2.400. Maka ini merupakan kolom kunci dari tabel kita ini. Nah, jadi negatif 2.400, 060, 3.600. Nah, ini merupakan kolom kunci dari tabel pertama kita ini. Nah, lalu kita lihat indeksnya. Nah, untuk menentukan indeks kita dapat menggunakan rumus NK dibagi X4. Nah, untuk NK ini merupakan persamaan dari data kita sebelumnya. Nah, di mana untuk yang kendala ini 30 S1 tambah 100 S2 ditambah S1 sama dengan 3.860. Nah, ini merupakan NK dari persamaan. Nah, ini merupakan NK-nya. Nah, lalu kita dapat membagi NK ini ke kolom kunci. Nah, kita lihat 0 dibagi negatif 2.400, maka indeksnya didapat 0. Lalu 3.860 dibagi 0, maka diperoleh itu tak terdefinisi atau kita serip. Nah, lalu 3.860 dibagi 60, maka hasilnya itu 64,33. Nah, 3.860 dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, lalu 497.800 dibagi 1.370 hasilnya adalah 138,27. Nah, setelah kita peroleh indeksnya, kita yaitu selanjutnya menentukan baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci, kita perhatikan indeksnya. Nah, kita lihat angka atau bilangan yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil yaitu 64,33. Nah, untuk itu kita lihat. Nah, ini merupakan baris kunci dari tabel kita ini. Nah, ini merupakan baris kunci dari tabel kita ini. Nah, karena kita telah menemukan baris kunci dari tabel kita, kita dapat melanjutkan ke tahap kedua atau iterasi kedua. Nah, di mana kita dapat membuat yaitu tabel baru. Nah, di mana tabel baru itu terdapat yaitu baris baru dari setiap barisnya. Nah, untuk langkah kita awal, yang pertama yaitu kita lihat bahwasanya pada baris kunci ini, kita lihat angka yang memuat baris kunci dan dimuat pula oleh baris kolom oleh kolom kunci. Nah, kita lihat ini baris kolomnya. Nah, lalu ini adalah kolom kunci. Nah, kita lihat angka yang memuat keduanya atau irisan angka yang memuat baris kunci dan baris kolom. Kita lihat yaitu baris kunci dan kolom kunci yaitu adalah 60. Angka 60 ini terdapat pada baris kunci dan terdapat pula pada kolom kunci.
Nah, jadi 60. Nah, kita lihat baris kunci. Nah, untuk baris kunci ini kita bagi setiap angka ini kita bagi dengan 60. 0 dibagi 60, 0 bagi 60, 0 dibagi 60, 30 bagi 60, 60 bagi 60, 0 bagi 60, 0 bagi 60, 0 dibagi 60, lalu 1 dibagi 60, 0 bagi 60, 0 dibagi 60, 3.860 dibagi 60. Maka diperolehlah hasilnya yaitu, nah, diperoleh hasilnya untuk S2 ini 0,000110,0,016660064,33. Nah, ini merupakan baris baru dari tabel kita yang kedua ini. Nah, di mana setelah kita dapat baris baru, kita dapat melanjutkan yaitu untuk baris Z-nya, untuk menentukan Z barunya. Nah, di mana rumusnya kita dapat menggunakan yaitu baris lama dikurang koefisien kunci dikali dengan baris baru. Nah, di mana kolom baris lamanya itu yaitu untuk yang Z, baris Z, 1 negatif 500, negatif 2000, negatif 700, negatif 2400, negatif 630, negatif 2200, 0, 0, 0, 0, dan 0. Nah, kita kurang yaitu koefisien kolom kunci yaitu negatif 2400. Nah, dikali dengan S2 yang baru tadi yaitu S2-nya negatif 2400 ini kita kali dengan ini 0, 0, 0, 0,5, 1, 0, 0, 0, 0,0166, 0, 064,33. Maka diperolehlah Z baru, baris Z baru yaitu 1 negatif 500, negatif 2500, 0, 630, negatif 2200, 0, 40, 0, 0, 154.392. Nah, ini merupakan baris baru untuk Z. Nah, lalu kita cari pula untuk yang S1. Nah, kita lihat kolom lama dari S1 yaitu angkanya 0, 30 S1, 100 S2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3.860. Nah, kita lihat koefisien kuncinya yang ini, maka baris lama ini untuk S1 ini kita kurang dengan 0 dikali dengan baris baru untuk yang S2 ini. Nah, di mana 0 dikali dengan 0, 0, 0, 0,5, 1, 0, 0, 0, 0,0166, 0064,33, maka didapatlah untuk diperolehlah S1 yaitu baris barunya 0, 30, 100, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3.860. Nah, begitu pula dengan S3 dan S4 kita dapat menggunakan rumus yaitu koefisien yaitu baris lama, baris lama. Nah, baris lamanya ini kita kurang dengan koefisien kolom kunci, nah dikali dengan baris baru untuk yang ini, yang S2 ini, yang mana kita peroleh tadi 0, 0, 0,5, 1. Nah, maka diperolehlah nanti baris baru untuk S3 yaitu 0, 0, 50, 0, 0, 60. Nah, begitu pula untuk S4. Nah, setelah kita dapat tabel baru dan baris baru setiap barisnya, nah di mana karena pada Z-nya ini, baris Z-nya ini kita lihat bahwasanya masih memuat bilangan negatif, maka kita akan lanjut ke iterasi selanjutnya atau iterasi 3. Nah, terlebih dahulu kita tentukan yaitu kolom kunci. Nah, untuk menentukannya sama seperti sebelumnya, kita lihat negatif yang memuat angka paling tinggi, yaitu kita lihat di sini angka yang paling tinggi yaitu negatif 2200. Nah, maka SN6 ini merupakan kolom dari SN6 ini merupakan kolom kunci. Nah, lalu kita cari lagi indeksnya. Untuk indeksnya kita cari dengan menggunakan rumus NK dibagi Xn6 atau kolom kunci. Nah, 154.392 dibagi dengan negatif 2.200 maka diperoleh negatif 70,17. Lalu 3.800 dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. 64,33 dibagi 0 maka hasilnya tidak
definisi 3.860 dibagi 60, maka hasilnya itu 64,33. Nah, lalu terakhir 266.212 dibagi 3.800, maka diperoleh 70,055. Nah, setelah kita dapatkan indeksnya, kita lihat angka yang paling kecil untuk menentukan nanti baris kuncinya. Nah, kita lihat yang paling kecil itu 64,33. Nah, jadi ini merupakan yang nantinya menjadi baris kunci dari tabel kita ini. Nah, di mana itu 0, 0, 0, 50, 0, 0, 60, 0, 0, 1, 0, 3.860. Nah, inilah merupakan baris kunci dari tabel kita yang kedua ini.